aku bakal jelasin sepengetahuan aku dan sepembelajaran aku untuk materi glikolisis. Jadi materi glikolisis ini berkaitan dengan proses metabolisme yang mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat yang memproduksi 2 ATP atau energi dan juga 2 NADH. NADH ini juga sebenarnya dalam bentuk energi juga sih, bentuk lain selain ATP. Nah, jadi reaksinya kurang lebih kayak gini. Yang kita butuhkan adalah glukosa, habis itu 2 NAD dan 2 ADP, 2 PI, atau ini bisa kita sebut sebagai 2 ATP. Oke. Nah, habis itu yang akan dihasilkan dari reaksi ini adalah 2 pirufat, 2 NADH, 2 H+, 2 ATP, dan 2 air atau H2O. Nah, bentar, aku hapus sebentar. Oke. Jadi, tahap pertama, of course, we got glukosa. Nah, glukosa ini dia akan menerima satu atom fosfat bukan atom ya. Dia akan menerima satu fosfat dari pemecahan ATP menjadi ADP. Nah, perlu kita ketahui bahwa ATP ini merupakan adenin trifosfat yang memiliki 3 fosfat. Nah, sedangkan ADP ini dia adalah adenin difosfat. Otomatis dia punya 2 fosfat. Nah, jadi penggunaan ATP di sini adalah dia itu direduksi ya. Dia diambil fosfatnya sama dibantuin sama heksokinase. Enzim heksokinase ini ngebantuin buat si glukosa ini biar bisa dapet fosfat dari ATP. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Ini juga ada yang membantu juga, seperti yang kita pernah pelajari di enzim. Kalau enzim itu juga dibantu oleh ion-ion yang ada di dalam tubuh. Nah, setelah itu, dia akan berubah strukturnya. Jadi glukosa 6 fosfat nih. Dia udah dapat fosfat di atas ini. Nah, setelah itu, si glukosa ini akan diubah bentuknya menjadi fruktosa. Fruktosa ini tuh sama aja kayak glukosa, cuman dia dalam struktur yang berbeda. Bisa kita lihat di sini. Yang ini dia seperti ini. Tuh, struktur kimianya dia kayak gitu, sedangkan fruktosa dia kayak gini. Nah, seperti itu. Berbeda kan ini terhadap ini. Nah, ini dia dibantu ubah struktur molekulnya oleh fosfoglukosa isomerase. Nih, fruktosa 6 fosfat. Ya, masih di posisi yang sama, fosfat tadi masih ada di atom ke-6. Sebenarnya kita bakal belajar ini di ikatan kimia, tapi karena ikatan kimia belum, jadi aku nggak bakal bahas terlalu kimiatik di sini. Nah, setelah itu, seperti yang udah pernah kita pelajari di atas ini, dia akan mengalami proses yang sama lagi. Akan ATP ini diubah menjadi ADP. Nah, makanya nih, dia ada fosfat satu lagi. Kalau misalnya kita lihat di versi sederhana, pastikan fosfat. Habis itu ini gulanya di sini. Dia memiliki 6 atom C kayak gini dan ujungnya fosfat lagi. Nah, sebenarnya ini bisa kita hitung melalui ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ikatannya 6 gula. Maksudnya 6 atom C. Nah, fosfat ini terikat dengan
atom C1 dan atom C6, sehingga kita bisa katakan sebagai fruktosa 16 maaf 16 difosfat. Nah, yang bantu mengubah ini adalah fosfofruktokinase. Nah, kalau yang awal tuh heksokinase. Okay, let's move on. B-fosfat, D-fosfat. I'm so sorry, I think it's B-fosfat. Okay, I'm still student, so. Nah, habis itu, ini bakal dipecah menjadi 2 bagian. Ini kan ada 6 atom nih. 6 atom dengan 1 fosfat nih di ujung-ujung. Nah, ini tuh bakal di-split kayak gini. Gitu. Nah, jadi ini bagian 1, ini bagian 2. Nanti ada yang menjadi gliseral dehida 3 fosfat dan ada juga yang menjadi dihidroksi aseton fosfat. Nah, jangan bingung, nanti dihidroksi aseton fosfat ini dia bakal diubah juga menjadi gliseraldehida oleh enzim yang namanya sebenarnya kalau bahasa Indonesia ini triosa fosfat isomerase, cuman sebenarnya sama aja sih, triosefosfat isomerase. Nah, dia akan menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Dia akan menjadi sama-sama kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke dalam proses selanjutnya. Yang ini tadi tuh proses investasi sebenarnya ya. Dia tuh menyimpan dan memupuk gitu. Jadi ini dia menginvestasi dengan menggunakan energi. Ini ada 2 totalnya energi yang digunakan. Nah, pada segmen ini dia akan menghasilkan energi, bukan menggunakannya lagi. Nah, oke, kita masuk ke sini. Nih kita ada NAD dan H2PO4. Nah, ini PO4-nya ini adalah fosfat ya. Nah, ini dia diubah menjadi NADH dan H+. Proses ini akan menggugurkan menambahkan 1 atom fosfat ke dalam gliseraldehida 3 fosfat sehingga menjadi 1,3 bifosfat gliserat. Nah, habis itu di sini kita bakal mendapatkan energi dari pemecahan fosfat. Jadi ini ada fosfat di masing-masing lengannya kan. Nah, ini akan dihempaskan, dia akan dikeluarkan melalui ini enzim fosfogliserat kinase. Nah, ini pembentukan dari ADP menjadi ATP. Jadi kita mendapatkan 2 ATP karena ada 2 gliseraldehida 3 fosfat. Jadi kita di sini dapat 2 ATP. Nah, kita move on. Kita udah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, ini sebenarnya cuma mutasi aja ya. Dia cuma pindah aja posisi fosfatnya pindah aja dari yang di atom 3 dia menjadi 2 seperti itu. Nah, makanya dia namanya mutase karena dia perpindahan aja. Nah, dia karena berpindah jadi dari atom nomor 3 menjadi atom nomor 2. Setelah itu bisa kita lihat di sini kita merelakan sebanyak 2 atom H dan 1 atom oksigen. Nih, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang isinya cuma 3. Nah, seperti itu. Dan atomnya kita relakan 1. Ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Otomatis ini kita akan mengekstraksi keluar dari 2
gliserat ini H2O. Karena ada dua macam, jadi kita menghasilkan 2 H2O. Oke. Nah, habis itu dari sini kita akan masuk ke tahap fosfoenol pirufat. Ini dibantu enolase ya, by the way, mengekstrak keluarkannya. Habis itu ADP dan atom H akan diekstrak menjadi ATP. Nah, di sini kan dia masih ada fosfat nih ya. Dia akan dikeluarkan oleh pirufat kinase dan dibantu juga oleh oleh ion magnesium. Nah, sehabis itu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu pirufat. Nah, ini kan kita menghasilkan ATP, otomatis kita dapat 2 ATP lagi. Tapi kenapa sih di sini dia tuh cuma dicantumin kita bakal mendapatkan 2 ATP? Karena di tahap investasi sebelum diubah alias di bagian sampai sini kita menggunakan sebanyak 2 ATP untuk menambahkan fosfat ke dalam bagian glukosa. Nah, sehabis itu kita akan mendapatkan 4 ATP yang kalau dihitung bersih otomatis yang kita gunakan dan yang kita dapat totalnya adalah 2 ATP. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini lumayan kompleks ya. Tapi saya yakin kita semua bisa.